yang menyangkut dokumen seperti surat pernyataan, surat pengalaman kerja, sampai surat lamaran, termasuk bagaimana format filenya dan dokumen mana saja sih yang perlu dibubuhi e-materai. Kalian sesuaikan dengan syarat instansi ya, karena instansi yang kalian lamarlah yang akan mengecek dan memvalidasi kesesuaian berkas kalian, sampai menentukan apakah kalian lulus tahap administrasi atau tidak. Kalau pendaftaran kalian sudah di tahap akhir atau cetak resume, data apapun tidak bisa diperbaiki ya. Untuk itu, cermati betul sebelum mengakhiri pendaftaran. Kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan semua yang sudah berhasil melakukan resum. Tapi Bapak Ibu, rekan-rekan semua jangan senang dulu, karena Bapak Ibu bisa jadi nanti data kita menjadi TMS. Pemeriksaan berkas oleh BKD ini merupakan hal penting yang harus kita pahami. Berikut adalah aturan pemeriksaan berkas administrasi sesuai Permen PAN RB 2024. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil resum, maka akan mendapatkan kartu pendaftaran sistem CSN 2024. Kartu ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mendapatkan formasi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemda masing-masing. Dan di sini juga telah tertera lokasi BKN di mana Bapak Ibu nanti akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk kita saat ini bagi yang sudah berhasil resum hanya menunggu proses pengumuman hasil seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi itu sudah pun berjalan sejak awal pendaftaran dan akan berakhir nanti sampai tanggal 29 Oktober 2024. Dan sekiranya nanti Bapak Ibu termasuk dalam golongan orang-orang yang terkena TMS, maka Bapak Ibu juga bisa mempelajari bagaimana cara melakukan sanggah yang akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 November pasca diumumkannya hasil seleksi administrasi. Dan dari hasil pengumuman BKN kita melihat banyak sekali yang dinyatakan TMS. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana sih proses pemeriksaan administrasi Bapak Ibu yang dilakukan Pemda. Ya, kita akan merujuk pada Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024, khususnya di paragraf 2 berkaitan dengan seleksi administrasi. Di ayat 1 menjelaskan di pasal 28, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf A dan pasal 27 huruf A itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen para pelamar. Tentu saja ini akan mengacu pada apa yang diminta oleh Pemda Bapak Ibu ya. Contohnya mungkin surat pernyataan ada yang meminta lebih dari 5 poin atau mungkin meminta surat pernyataan yang lebih dari 1. Kemudian seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN itu sendiri. Artinya ini diperiksa oleh BKD ataupun BKPSDM setempat. Kemudian ayat 3, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu akan kita lihat di login pada tanggal 30 Oktober 2024. Nah, dalam hal dokumen pelamaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Inilah yang dinyatakan TMS. Sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus nanti akan mengikuti tahapan lanjut, yaitu seleksi kompetensi untuk pengadaan P3K yang akan kita lakukan di BKN masing-masing. Nah, Bapak Ibu, bagi rekan-rekan semua yang nanti dinyatakan TMS, perlu juga memahami aturan bagaimana sih melakukan sanggah pada hasil seleksi administrasi tersebut. Nah, ini diterangkan pada pasal ke-29, di mana pelamar yang keberatan ya terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari. Ya, sesuai jadwal di sini tanggal 2 sampai 4 ya, berarti 3 hari ya. Nanti akan ada jawab sanggah serta akan ada pengumuman akhir pasca sanggah. Ini bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Kemudian bagaimana cara sanggahnya? Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini juga dilakukan melalui SSCSN. Nanti akan ada tombol untuk mengajukan sanggahnya dan kita akan mengetik ataupun membuatkan alasan penyanggahan kita. Kemudian yang ketiga, panitia seleksi instansi pengadaan ASN dapat menerima ataupun menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Bapak Ibu, ini hak prerogatif mereka ya, dapat menerima atau menolak sanggahan yang kita ajukan. Kemudian yang keempat, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi intinya kalau kesalahan itu dari kita,
Misalnya kita mengupload berkas yang tidak asli padahal kita punya yang asli, lalu kita ingin mengganti berkas itu tidak dibenarkan, alias sanggahan tidak dapat diterima. Jadi yang dimaksud di sini sanggahan dapat diterima itu jika kesalahan itu dilakukan oleh panitia itu sendiri, misalnya salah dalam memverifikasi berkas kita. Kemudian yang kelima, panitia seleksi instansi pengadaan ASN dapat menolak alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan berasal dari pelamar. Jadi ini tadi ya, mereka bisa menolak kalau kesalahan itu murni dari kita. Dalam hal alasan sanggah pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia seleksi instansi ASN akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari. Nah yang ini ya, pengumuman pasca sanggah setelah dinyatakan sanggahan itu diterima oleh Panselda. Jadi kalau kita lihat dari aturan yang ditetapkan ini Bapak Ibu, sebenarnya kesalahan itu bisa kita minimalisir dengan menggunakan format yang sudah ditetapkan oleh panitia sendiri ya, baik itu mulai dari lamaran, kemudian 5 poin, kemudian 2 suket yaitu pengalaman dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Sebenarnya kalau itu dapat kita lakukan dan sesuai dengan format, maka sebenarnya TMS dapat kita hindari. Ya mudah-mudahan saja bagi kita yang sudah berhasil melakukan resum, sebenarnya ini merupakan suatu keberuntungan bagi kita karena kita telah mendapatkan formasi dan kita nanti saat mengikuti seleksi administrasi, baik kita mendapatkan ranking tertinggi ataupun tidak, maka kita sudah dijamin untuk mendapatkan NIP ya Bapak Ibu, meskipun nanti minimal NIP paruh waktu. Ya semoga saja semua kita yang sudah berhasil resum dinyatakan memenuhi syarat dan tidak masuk pada golongan orang-orang yang dinyatakan TMS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di surat lamaran itu nanti semua pasti akan melihat gitu ya, di uploadannya masing-masing gitu. Yang pertama, ketika surat lamaran itu tidak disebutkan kualifikasi pendidikannya itu secara lengkap, hanya S1 gitu saja. Nah ini kita tidak loloskan gitu. Jadi ini adalah seleksi begitu. Terus yang kedua yaitu lokasi penempatan yang dilamar itu tidak ditulis secara lengkap dan benar. Misalnya lokasi penempatan itu kalau guru itu kan jelas ya, di dinas pendidikan, nama jabatan yang dilamar tidak ditulis secara lengkap dan benar gitu ya. Di formasi kami sudah kita umumkan dan panjenengan tinggal menyalin tidak mau gitu. Tidak benar, ini kita pasti TMS kan gitu. Kalau misalnya nanti yang seharusnya TMS tapi tetap kita MS kan misalnya, silahkan menyanggah dirinya sendiri. Misalnya Bu Nunu, ini seharusnya saya TMS loh Bu Nunu gitu ya. Kalau misalnya tidak benar gitu, silahkan. Dengan senang hati akan kami TMS kan. Terus surat lamaran dibuat sebelum masa pendaftaran pengadaan P3K. Masa surat lamarannya, surat pernyataannya itu dibuat di tanggal itu. Pengumuman belum di launching tapi sudah bisa membuat surat pernyataan dan surat lamaran gitu. Nah, surat pernyataan sama, surat pernyataan itu dibuat sebelum masa pendaftaran pengadaan ya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, surat pernyataan berisi lebih dari 5 poin. Kan sudah jelas itu namanya surat pernyataan 5 poin, ada yang ngisi 6 poin, ada yang sampai 12 poin, bahkan ada yang sampai 18 poin surat pernyataannya gitu. Itu pasti kita akan TMS kan. Terus tanda tangannya tertutupi e-materai berada di posisi atas sendiri, tidak semestinya, itu kami tidak bisa. Terus yang C, foto ukuran itu tidak sesuai ketentuan pada pengumuman, kan kami mintanya 4x6 portrait dan foto studio, tapi banyak sekali foto itu diedit, gitu nggih. Terus latar belakang korden ini yang membuat saya ngenes juga sama panitia yang lain gitu ya. Nggak apa-apa diedit Bapak Ibu, ibaratnya gitu ya, masih mending, tapi jangan korden toh belakangnya wis korden. Gimana kita mau menghormati kalau panjenengan sendiri aja tidak menghormati diri sendiri gitu ya. Terus latar belakangnya berwarna selain merah, ada yang warna biru, ada yang warnanya pink gitu ya, ada yang pakai kaos, ijazah ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya masa kerja itu kan paling singkat 2 tahun. Ini banyak sekali teman-teman kita, teman-teman honorer kita gitu ya, tenaga non-ASN kita, tinggal ijazah itu harus sudah 2 tahun pada saat pendaftaran gitu ya, kecuali guru. Kalau guru kan syaratnya yang penting masuk dapodik aja, bisa masuk dapodik berarti bisa daftar gitu. Karena mereka sudah diakui gitu kan. Prodi harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Contoh ada gini,
guru masuk Dapodik, ya, masuk Dapodik. Dia mendaftar guru agama Islam. Tapi prodinya dia guru bahasa Arab. Itu ya kita TMS, meskipun dia bisa masuk Dapodik, tapi prodinya enggak ada, sesuai SE GTA itu enggak ada, bahwasanya bahasa Arab tidak bisa menjadi guru agama Islam, harus sebagai guru bahasa Arab. Itu ya kita TMS kan. Gitu. Jadi melamarnya apa, kualifikasi pendidikan yang diperlukan apa. Terus harus kelihatan tanda tangan pihak yang berwenang, harus ada tanda tangannya Bapak Ibu ya. Kalau sampai putul nyekennya kami TMS kan juga. Transkrip sama penjelasannya dengan ijazah gitu ya. Harus asli dan harus kelihatan IPK dan mata kuliahnya itu apa saja gitu. Kalau cuma yang ditampilkan depannya saja, judulnya saja, tidak terlihat nilai-nilainya, tidak bisa dilihat IPK-nya, tidak bisa dilihat tanda tangannya, itu kita TMS kan. Yang kita lihat kan kita butuh melihat mata kuliahnya itu apa saja gitu ya, bukan hanya transkrip depannya saja yang nama dan lain sebagainya itu, tapi tanpa ada nilainya kita TMS kan, kita tidak bisa. Nah ini surat pengalaman kerja ini mohon maaf banyak sekali dari teman-teman yang kita TMS kan di sini gitu ya.